Oke, kita mulai perkenalan terlebih dahulu kali ya. Siapa nama, usia, dan juga pekerjaan lu saat ini? Nama gua Muhammad Ilham, panggilan Ilham, usia gua 21 tahun. Sekarang gua kerja sebagai Android developer programmer. Oh, programmer. Programmer itu kerjanya ngapain aja sih? Kebanyakan sih ngoding kita. Kita ngoding dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Nah, kisah awal lu bisa jadi seorang programmer atau Android developer itu gimana ceritanya awalnya? Pertama sih gua nggak ada niatan sama sekali mau jadi programmer. Gua dulu pengennya ke bidang ilmiah atau enggak yang kimia kayak gitu. Gua pengen masuk ke sekolah kimia yang ternama di Bogor, cuman ternyata gue bukan nggak keterima sih, nggak sampai coba masuk ke sana, dan akhirnya mau gak mau permintaan orang tua sebenarnya gue suruh masuk ke sekolah IT kayak gitu. Oke, karena pekerjaan lu itu bukan dari impian lu awalnya, apa yang bisa hal yang menyenangkan dari pekerjaan itu buat lu? Apa ya, pertama gue termasuk orang yang suka menyelesaikan masalah sih, karena inti daripada coding itu sebenarnya menyelesaikan masalah kayak gitu. Terus dari sisi lain karena gaji gede itu yang gue suka. Kalau hal yang lu nggak suka dari profesi lu sekarang ini apa? Jujur gue paling benci sama pola tidurnya programmer. Gue gak suka banget gue. Kenapa? Karena giliran orang-orang kerja kita malah tidur. Terus giliran orang-orang tidur kita malah kerja, yang ada perut gue makin buncit karena makan terus tiap malam. Kalau lu nggak jadi seorang programmer atau Android developer, lu bakal jadi apa? Dan kenapa lu milih itu? Gue nggak tahu bakal jadi apa sih. Maksudnya jujur aja sih, dengan impian gue hari ini sebenarnya nggak sampai ke dunia programmer gitu. Sebenarnya gue pengen banget jadi businessman kayak gitu. Dan tapi gue ngerasa gak cocok juga sih di businessman, jadi udah gue jalanin aja jadi seorang programmer gitu, mau gak mau. Apa yang ngerasa lu nggak cocok jadi seorang businessman? Apa lu takut? Apa ya, gue terbilang gagal mulu sih kalau setiap bikin usaha kayak gitu. Ya mungkin itu gagal emang sebuah proses, cuman kayak gue bukan orang-orang yang ahli dagang lah bahasanya gitu, enggak kayaknya gitu deh. Lu ngerasa gagal di saat apa? Dan apa yang merasa lu itu gagal gitu? Jujur kalau dari diri gue sendiri, gue terlalu ambisius orangnya. Gue menginginkan sesuatu, ekspektasinya tinggi, ya kan? Padahal nggak seperti itu nyatanya, dan akhirnya termakan sama ekspektasi, hancur sama ekspektasi gitu. Apa ketakutan terbesar dalam hidup lu? Oke. Ketakutan gue yang terbesar adalah gue membawa orang-orang dalam bisnis gue dan gue malah gagal gitu. Jadi orang-orang yang dibawa sama gue gagal, jadi mereka ikut gagal juga gitu. Itu yang paling gue takut. Selama dalam perjalanan hidup lu dari umur remaja sampai dewasa ini, masalah apa aja yang lu anggap besar? Kalau gue bilang ya, maksudnya mungkin kalau masalah menurut orang-orang itu biasa aja, tapi kadang menurut gue itu hal kecil yang sih sesuatu yang besar menurut gue. Di mata orang kecil, di mata gue besar. Gue tuh termasuk orang yang kalau lagi ada masalah apapun, termasuk orang yang butuh support sistemnya kita gitu. Jadi secara teknis sekarang gue bisa untuk handle masalah itu. Cuman untuk orang-orang yang menyemangati itu, jujur gue terbilang bukan nggak ada sih, tapi sedikit gitu. Padahal gue butuh itu. Jadi gue lebih butuh orang-orang yang support sih sebenarnya, bukan cara handle masalah tersebut gitu. Contoh real masalah yang lu anggap besar. Sekarang gue jujur aja PHK baru di PHK baru-baru ini. Dan itu gue lumayan shock lah, kayak kok tiba-tiba sih. Sedangkan kan biasanya kan kalau ada kalau kita mau dikeluarin gitu kan, gaji terlambat ataupun gajinya dikurangin. Ini enggak sama sekali, dan
tiba-tiba ada pemutusan kerja karena emang perusahaan tersebut mau handover sama investornya kayak gitu. Jadi akhirnya ya gue shock, lumayan shock. Nah, orang-orang yang biasa apa namanya sih kayak misalkan lu nih, lu suka cerita ke gue, terus giliran gue lagi down gitu, lu kemana gitu, kayak lu enaknya doang gitu, mau pas cerita gue ada buat lu, tapi lu gak ada gitu sih, yang gue sesalin kayak gitu. Apakah masalah terbesar itu nyerang psikis lu atau mental lu? Secara psikis sama mental sih enggak, cuman gue menyayangkan sih kayak kok ada sih orang-orang terdekat gue nggak sepeduli itu sama gue gitu, kayak gitu aja sih. Untuk secara mental aman-aman aja. Gimana cara lu lepas dari masalah itu dan berusaha untuk oh ini masalah bisa gua atasin? Gue termasuk orang yang apa sih, lari dari masalah cuman enggak, tapi gue biasanya bikin jarak buat diri gue sendiri. Ya gue cabut kayak ke kafe kayak ke kemana kayak, yang penting gue jalan-jalan sendiri aja gitu, bukan self healing. Ya apaan self healing, enggak. Nah, ngomong-ngomong self healing, gimana tanggapan lu tentang kebanyakan anak muda sekarang menganggap dirinya tersakiti lalu pergi keluar untuk embel-embel self healing? Apakah itu worth it dan works atau memang itu cuma alibi aja untuk menghilangkan kesedihan itu? Apa ya, sebenarnya balik lagi ke orang-orangnya. Cuman kalau pribadi gue sendiri, ini opini gue ya, gue termasuk orang yang nggak terlalu suka sama bahasa self reward, self healing apa gitu kan. Ya lu kalau ketika lu lagi punya problem, ya lu cabut aja gitu loh, terserah, gak usah ada bahasa self healing apa kayak gitu kan. Terus menurut gue untuk lu cabut sendiri sebenarnya nggak sama sekali menyelesaikan masalah, enggak kayak gitu. Dan menurut gue yang cara yang paling enak ya ketika lu ada problem itu malah mendingan kumpul sama teman-teman lu kayak gitu. Jadi lu ya cerita bukan cerita tentang masalah tersebut, di luar masalah itu kita kayak kongko lah kayak gitu. Oke, tadi ngomongin soal kegagalan. Sekarang kita ngomongin tentang lu pernah gak sih takut tentang masa depan? Tentang masa depan gue nggak ada worry sama sekali sih. Cuman masa depan orang tua mungkin yang gue worryin, kayak ketika gue udah ataupun gue belum sukses bahasanya kan, katakanlah belum, orang tua gue misalkan ayah gue udah berhenti bekerja, itu yang gue kayak worryin nih, nanti kayak gimana gitu. Sedangkan oke lah misalkan gue bekerja, apakah gue bisa sehebat ayah gue gitu. Itu sih yang gue jadi worryin sama diri gue sendiri gitu. Hal apa yang lu udah lakuin untuk mengatasi rasa takut tentang keluarga tersebut? Gue waktu itu gue buka usaha ya lumayan lah. Gue tertarik dengan bisnis eksportir. Jadi waktu itu ada teman gue kan punya kakak ipar gitu, dia bisnis eksportir kayak gitu, khususnya ke ubi. Gue pengen, karena kan bokap gue termasuk orang yang apa sih namanya, dia tuh suka bertani gitu loh, pergi ke sawah kan, walaupun dia lagi kerja posisinya emang kerja di salah satu perusahaan di Tajur tuh ada di Bogor. Nah tapi dia suka juga tani gitu loh, dan gue coba pengen ini mungkin yang bakal relate sama bokap gue, dan bokap gue nggak, ketika gak kerja tuh ada kesibukan lah kayak gitu, jadi nggak buka warung lagi gitu. Biasanya kan kalau ada yang pensiun atau apa buka warung gitu, gue nggak mau kan. Gue pengen coba itu, dan ya doain lah semoga lancar. Oke, setelah ketakutan tentang hidup, tentang masa depan, sekarang kita berbicara tentang hubungan. Ada gak sih yang bikin lu resah tentang hubungan itu? Apalagi kan remaja menginjak usia menuju dewasa pasti rentan banget tentang hubungan. Hubungan percintaan maksudnya? Iya, percintaan, pertemanan, relasi. Hubungan percintaan lebih ke arah kegagalan atau apa? Ya mungkin entah itu kegagalan, entah itu tentang lu resah karena mungkin di umur yang sekarang susah untuk kenal orang baru atau gimana. Gue termasuk awal-awal itu ya, tahun-tahun sekarang sama tahun-tahun kemarin sih, akhir tahun kemarin gue termasuk orang yang ngebet nikah waktu itu. Gue ngebet nikah ya karena apa namanya ya kita lah remaja banyak godaan lah bahasanya kayak gitu kan.
salah satu impian terbesar gue itu ya jangan sampai ya menyentuh hal-hal yang diinginkan gitu. Diinginkan, jadi kayak ya lah remajanya sekarang itu bebas gitu loh. Dan gue itu kan gue nggak bernikah, gue pengen menghindari hal itu. Ternyata pas gue coba jalanin, gue ketemu sama seorang cewek gitu, dan gue pengen lebih serius. Ternyata persiapannya bukan tentang lu menghindari hal-hal yang diinginkan itu gitu loh, tapi gimana caranya dari emosional, finansial itu benar-benar harus siap lah kayak gitu. Jadi bukan enaknya aja itu. Jadi apa ya, mungkin Tuhan kayak kasih gue jalan. Jadi hubungan itu udah berhenti gitu, udah selesai. Oke. Gimana tanggapan lu tentang fenomena dari pernikahan di usia muda? Banyak nih teman-teman mungkin yang seangkatan sama lu sekarang udah banyak yang menikah gitu. Kebanyakan sih teman-teman gue yang nikah cewek duluan nih. Kalau cowok sih adalah 1-2, cuman nggak terlalu banyak. Nah, nikah muda ya. Gue termasuk orang yang termasuk golongan itu sebenarnya gue waktu itu. Termasuk golongan itu karena ya mungkin selain emang di media banyak, dan jujur aja gitu, dari media banyak adalah euforia kayak gitu, pengen juga gitu kan. Terus ternyata yang gue lihat lagi dan gue coba terjun langsung nggak semudah itu loh. Jadi ya mungkin kalau dari sisi orang-orang yang udah menikah, mereka udah siap dari sisi finansial, emosional. Ya cuman ada warning di situ sih, gue ngerasa ya jangan sampai ya kayak gue dulu gitu loh. Gue pengen lihat karena euforianya juga banyak kayak gitu kan, orang-orang banyak nikah muda, ya udah nikah muda gitu. Itu sih. Setelah tadi lu bilang lu pernah gagal, apakah ada rasa ketakutan untuk lu memulai lagi satu hubungan? Oke. Dibilang takut sih enggak, takut sih enggak. Cuman penyesalan sih, lebih ke penyesalan. Gue ternyata belum siap untuk menuju hal-hal yang serius seperti itu gitu. Gue ngerasa gagal juga sebenarnya. Cuman penyesalannya lebih tinggi karena kenapa gue dulu gak gini, kenapa emosional gue harus tinggi waktu itu gitu. Kenapa finansial gue belum siap dan gue udah mengucapkan kata serius, itu yang gue sesalin sih gitu. Nah, setelah kejadian tersebut, kalau misalkan sekarang lu ditanya kapan target lu menikah, di umur berapa, lu bisa jawab apa? Itu tanda tanya besar sih sebenarnya. Karena ketika kemarin hubungan kemarin berhenti itu gue malah gak ada hasrat menikah cepat sih, berharap. Awalnya gue pengen tahun 3 tahun yang akan datang ya, jadi nggak ada ruang kalau misalnya hasrat pengen cepatnya. Cuman itu sih berharap mau gak mau lah gue kalau misalkan tahun ini misalkan permintaan orang tua bisa gak ruang, kalau misalkan jalanin aja di sisi misalnya ya usahain sih gak mau lah semua. Kalau misalkan tahun ini misalkan permintaan orang tua misalnya gitu, ya udah gue jalanin aja mau gak mau gitu. Di samping lain ya gue usahain siap dulu sisi finansial gue, emosional gue siapin kayak gitu. Selain masalah pernikahan, tadi lu bilang targetnya mungkin sekitar 3 tahun lagi. Kalau ditanya target 5 tahun ke depan, lu bakal menggapai apa dan harus apa, lu bisa jawab apa? Gue dari dulu sebenarnya gue pengen banget pergi ke Malaysia. Ngapain ke Malaysia kan kayak gitu kan? Teman-teman gue bilang selalu kenapa nggak ke Singapura aja sekalian gitu loh. Gue pernah, ya gue bilang tadi, gue terlalu punya ekspektasi tinggi, jadi gue nggak terlalu mau punya ekspektasi tinggi. Jadi gue pengen ke Malaysia, gue pengen kerja di sana, coba kehidupan baru di sana, mengenalin budayanya kayak gimana. Gue pengen banget ke Malaysia kayak gitu untuk kerja di sana. Dan gue pastiin sih pengen ya kalau bisa tahun depan gue pergi ke Malaysia gitu. Secepatnya lah untuk pergi ke Malaysia tuh, sehingga nanti kalau gue udah ke Malaysia barulah negara-negara yang pengen gue kunjungin di list di Malaysia itu kayak gitu. Oke. Kalau ditanya apakah lu bangga dengan diri lu sendiri sekarang ini, lu bangga nggak?
Bangga, gue bangga dari sisi apa ya? Kalau gue bangga ya, tapi gue bangga sih bangga, cuman dari sisi sekarang aja, kondisi sekarang ya. Walaupun sekarang lagi PHK kan pasti, cuman kemarin-kemarin kan gue bangga karena gue bisa bekerja gitu. Gue bisa menghasilkan uang, ya menyisihkan dikit lah ke orang-orang yang kita sayang kan gitu. Apa yang membedakan diri lu sekarang sama diri lu yang masa lalu? Masalah masa lalu gue apa ya, gue orangnya terlalu apa sih, berkeinginan banyak, ekspektasi banyak kayak gitu. Gue pengen ini itu, nggak mikirin ke depannya kayak gimana kayak gitu. Kalau sekarang ya lumayan udah dipikir lagi deh mau ngapainnya. Jadi karena gagal itulah gue tahu gitu. Jadi ya lebih hati-hatilah. Katanya kan sejarah itu bukan tentang mengingat nama, tanggal kayak gitu kan. Sejarah dalam diri gue pun ya supaya gue nggak bisa melangkah ke lubang yang sama gitu. Itu sih gue jadi tahu diri gue harus kemana gitu. Menurut lu salah gak sih berekspektasi tentang masa depan atau bermimpi? Jujur kalau gue sih termasuk orang yang apa sih namanya, bukan info ya, kayak ngasih tau lah ke teman-teman, kalau lu takut bermimpi ya jangan harap lu bisa ngapai cita-cita lu gitu. Bahkan gue selalu minta ke teman-teman, apa sih mimpi lu gitu. Yang gue selalu minta ke teman-teman ya, khususnya diri gue juga, gue tuh harus bermimpi. Cuman untuk masalah ekspektasi yang jadi masalah tuh. Ekspektasinya ya karena ekspektasinya tinggi, mimpinya pun jadi ketinggian gitu loh. Orang-orang selalu bilang ketika lu bermimpi tinggi, setidaknya kalau lu jatuh Jatuh di antara bintang-bintang gitu. Menurut gue itu jangan, nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Ya, kalau lu bermimpi ya sewajarnya, yang mungkin dengan tangan lu bisa apa, nyampainya mungkin ke situ bakal kejadian gitu. Bermimpi sok silakan, cuman jangan terlalu tinggi. Satu pesan terakhir untuk teman-teman kita yang ngerasa resah, takut tentang masa depan. Apa ya? Gue ketika lu ngiting ke diri gue berjalan kayak gitu, semua yang indah itu pasti gitu. Jadi jangan ngomongin namanya rintangan gitu. Dan paling penting gue selalu apa sih, ngiting ke diri gue bahwa ngiting doa semua yang indah itu punya duri gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, dan paling penting tetap langitkan doa-doa kita, langitin doa-doa kita pokoknya kayak gitu. Yo, sip cut.